Baik, teman-teman sekalian, tadi saya di belakang mengikuti live streaming untuk mendengarkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan dan kemudian mendengarkan juga respons, ya ada beberapa yang saling memberikan tanggapan. Ya, saya rasa nanti link live streaming itu bisa teman-teman lihat kembali jika memang lupa untuk menuliskan, sebab saya tadi sudah menyebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan itu sebenarnya adalah potential research question. Ya, jadi pertanyaan penelitian yang penting untuk diajukan ketika kita hendak merancang bangun satu artikel, terutama untuk artikel di jurnal, ya. Sebab menulis artikel di jurnal tentu saja secara teknis redaksional dia sangat dibatasi dengan jumlah kata. Sehingga memang yang diperlukan bagaimanakah kita membaca seluruh data yang kita dapatkan dan kemudian kita mengartikulasikan data itu secara tepat, padat, ya, dan sesuai dengan tujuan dari penulisan artikel kita. Jadi saya rasa teman-teman banyak pertanyaan yang tadi teman-teman sudah ajukan bisa teman-teman dengar kembali, dicatat kembali untuk nanti dijadikan sebagai referensi apakah pertanyaan-pertanyaan itu relevan bagi kita, ya. Dan itu bukan hanya pertanyaan kita saja kepada diri kita, tapi juga bisa pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari konteks yang berbeda, yang memberikan kepada kita juga insight untuk melihat problem itu juga kita dapatkan di konteks kita. Itu berarti ada interkoneksi antar konteks, sehingga kita bisa mengatakan, oh ini bisa menjadi satu isu bersama. Ya, siapa tahu lewat forum summer school ini, kita bisa bikin collaborative research, ya, antar sekolah teologi, dan kita menghasilkan satu artikel-artikel penelitian bersama yang bisa kemudian membawa kita melihat bahwa pergumulan teologi kontekstual yang digumuli oleh Persetia itu memantik kita, sekolah-sekolah anggota Persetia, untuk melahirkan satu artikel sebagai ekspresi dari pergumulan intelektualitas dan spiritualitas kita, ya, sebagai pembelajar teologi, ya. Jadi saya rasa saya hanya mengingatkan saja bahwa banyak pertanyaan yang menarik yang bisa kita lanjutkan dengan satu proses penelitian yang lebih mendalam di situ. Baik. Nah, yang kedua adalah ketika kita bicara soal eklesiologi digital, maka kita tadi berhadapan dengan dua konsep besar sebenarnya. Konsep yang kita eksplorasi pertama adalah eklesiologi. Dan teman-teman sendiri, kita semua sudah menyaksikan bagaimana eksplorasi kita, kemudian dia beririsan atau dia bertabrakan, berbenturan dengan begitu banyak aspek di dalam konteks kehidupan kita. Bukan hanya sebagai seorang Kristen, bukan hanya sebagai gereja, tapi juga gereja di dalam konteks sosial budaya dan konteks masyarakatnya. Nah, karena itu maka sekarang kita akan melihat jika poros dari pemahaman eklesiologi itu ada pada eklesia sebagai komunitas, sebagai kelompok, sebagai organisasi, ya, dari begitu banyak individu yang bersepakat untuk menjalankan kehidupan bersama dalam konteks eklesia itu dengan visi dan misi bersama itu, maka kita juga akan melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam eklesia itu adalah juga anggota dari masyarakat. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sempat saya rekam dan juga sudah direspon oleh beberapa orang, yaitu kok seperti pesimis gitu ya. Jangan pesimis. Atau ada juga yang mengatakan bahwa apakah gereja dipengaruhi oleh dinamika konteks saat ini, ataukah gereja harusnya mempengaruhi konteks masa kini yang kita sedang jalani sekarang dengan apa yang disebut sebagai digital culture tersebut atau budaya digital tersebut. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya berdialektika, ya. Sebab ketika kita mendudukkannya, kalau kita mendudukkan eklesia atau eklesiologi pada konteks sosialnya, maka kita perlu juga membaca dengan menggunakan lensa-lensa ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Maka kita perlu juga ya meminjam sejumlah perspektif dari ilmu-ilmu sosial. Memang percakapan atau dialektika antara individu
dan masyarakat itu adalah dialektika yang berlangsung cukup lama di dalam paradigma ilmu-ilmu sosial. Ya, kita mengenal kalau teman-teman mempelajari sosiologi misalnya, kita mengenal ada trinitas dalam sosiologi. Ya, trinitas itu adalah Marx, Weber, dan Durkheim. Ya, ini disebut sebagai the Trinity of Sociology. Mereka lah yang membangun teori sosial dari ketiga pakar ini atau ketiga pemikir ini, dan seluruh pemikiran-pemikiran sosial atau ilmu-ilmu sosial atau teori-teori sosiologi, antropologi yang berkembang selanjutnya itu merupakan derivasi dari Trinity of Sociology dalam ilmu sosial, yaitu Marx, Weber, dan Durkheim. Ya, singkatnya, Marx bicara tentang mode of production, bahwa perut itu penting. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya adalah berkaitan dengan bagaimana mereka mengisi perutnya. Itu sederhananya begitu. Ya, jadi ditentukan oleh motivasi-motivasi ekonomi, dan ekonomi itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar, paling prinsipil. Itu yang disebutkan oleh Marx. Dan karena itu ketika gereja cuma sibuk berbicara tentang doktrinnya, dogmanya, ya, di tengah-tengah berbagai realitas kemiskinan yang terjadi di Eropa atau di Jerman, di mana Marx hidup, maka Marx mengatakan religion is opium. Ya, ini agama-agama yang dimaksud agama di situ adalah gereja. Ya, ini cuma sibuk aja mikirin surga. Tidak membaca apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, dan itu memberikan kepada kita insight, sehingga lahirlah kemudian orang-orang seperti Gustavo Gutierrez, John Sobrino, ya, dan lain-lain yang menggawangi teologi pembebasan atau liberation theology di situ, ya. Karena didorong oleh ada kepentingan besar gereja untuk berfungsi di tengah-tengah lautan kemiskinan dan ketidakadilan struktural. Di dunia pendidikan kita kenal juga seperti Paulo Freire, pedagogi for the oppressed, ya, pendidikan bagi orang-orang yang tertindas, ya. Itu paradigmanya sangat Marxis. Nah, Weber berbeda. Weber mengatakan sebenarnya masyarakat kita itu bergerak, berkembang karena ada proses rasionalisasi yang terjadi. Dan proses rasionalisasi yang berlangsung di dalam setiap masyarakat itu berbeda. Maka konteks modernitas itu tidak bisa hanya dipahami pada satu platform pemahaman tertentu. Nah, dari teori Weber tersebut, rationalization tersebut, maka lahirlah kemudian apa yang sekarang dipahami orang sebagai the multiple modernities. Ya, jadi modernitas itu tidak bisa dipahami hanya dengan rujukan kepada apa yang terjadi di dunia barat. Sebab inti dari modernisasi adalah proses rasionalisasi. Maka pada masyarakat di dunia ketiga, proses rasionalisasi itu juga terjadi, tetapi dengan cara yang berbeda. Ya, terutama ketika orang kemudian menjadikannya di dalam pemahaman pada masyarakat atau pada komunitas-komunitas post-kolonial. Jadi proses modernitas yang terjadi pada masyarakat post-kolonial, pasca kolonial, itu dia berbeda dengan modernitas yang terjadi di masyarakat barat yang mengalami proses industrialisasi secara dalam tanda petik alami. Nah, kita orang-orang yang hidup di negara-negara pasca kolonial mengalami proses modernitas yang mau dibilang prematur, mau dibilang dipaksakan, tapi dia berlangsung tidak secara alami seperti industrialisasi yang terjadi di Eropa. Kita mengalami satu proses modernitas melalui kolonialisasi. Ya. Jadi apa yang mau dikatakan dengan teori Weber itu sebenarnya adalah rationalization. Masyarakat itu punya rasionalisasi. Maka dengan membaca itu, ketika orang mempelajari atau melakukan penelitian di masyarakat tradisional, orang tidak bisa lagi kemudian mengatakan bahwa ini masyarakat yang tidak modern. Tidak. Tapi dari perspektif New Anthropology, dia dilihat sebagai ini adalah satu proses rasionalisasi. Yang membedakannya apa? Yang membedakan adalah akselerasi. Akselerasi terhadap proses-proses modernisasi tersebut. Nah, pada titik itu, maka orang berbicara tentang peran teknologi. Jadi teknologi ini hanyalah perangkat yang mendorong terjadinya akselerasi terhadap modernitas tersebut. Masyarakat lokal mengalami proses rasionalisasi. Maka dari perspektif antropologi misalnya kita melihat ada mitos yang dibangun. Tapi orang-orang yang katanya modern
membaca mitos ini cerita apaan sih? Ya. Padahal kita tidak memahami bahwa itulah cara mereka melakukan rasionalisasi. Nah, saya ingin mengatakan ini sebagai satu pendekatan penelitian. Sebab nanti di dalam penelitian kita, apapun pilihan Anda, tetapi jika kita hendak mengatakan bahwa setiap teologi itu adalah kontekstual, maka kita juga membutuhkan lensa untuk memahami realitas sosial yang kita hadapi bersama. Kita tidak lagi bicara segala subjek-objek di dalam penelitian pada saat ini. Orang tidak lagi berbicara tentang adakah objektivitas. Sebab objektivitas itu dianggap sebagai sesuatu yang semu. Ya, tidak ada yang disebut objektivitas. Ya. Yang ada adalah apa? Intersubjektif. Jadi kita sebagai subjek peneliti memahami subjek yang teramati. Kita tidak melihat mereka sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek yang teramati. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah terjadi perjumpaan intersubjektivitas. Saya datang dari konteks yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, dengan background pendidikan yang berbeda, dengan seluruh bagasi pengalaman dan kebudayaan saya, berjumpa dengan subjek yang teramati, juga dengan seluruh bagasi pengalaman dan kebudayaan dan bahasa mereka. Maka yang terjadi adalah intersubjektivitas. Maka bagi Weber, penelitian yang kita lakukan bukan menguji teori. Paradigma menguji teori itu hanya pada paradigma positivistik yang dimotori oleh beberapa ahli sosiologi yang terpengaruh dengan matematika dan ilmu-ilmu eksakta. Tapi paradigma yang kemudian dikembangkan oleh Weber dengan rasionalisasi tersebut adalah melihat dan memahami. Maka pendekatannya Verstehen. Kita tidak sedang menguji teori yang kita gunakan, tapi teori itu menjadi lensa bagi kita untuk melihat apakah ada celah research gap yang kita lihat di dalam subjek yang teramati tersebut, yang memberikan kepada kita sudut pandang baru untuk menghasilkan apa yang kita sebut sebagai novelty, kebaruan. Ya, jadi kita menggunakan teori itu untuk menemukan novelty apa yang bisa kita lihat dari subjek yang teramati pada komunitas-komunitas di mana kita melayani. Ya, oke, itu yang kedua. Durkheim, Emil Durkheim, orang ketiga yang sangat penting untuk kita pahami, untuk memahami masyarakat. Dia lebih banyak melihat bahwa religion is society, society is religion. Ya, jadi paradigmanya lebih kepada komunalitas. Ya. Makanya ketika Durkheim bicara tentang totem dalam masyarakat, dia tidak mengatakan itu sebagai penyembahan kepada objek tertentu, tapi dia melihat atmosfer, ya, sosial, lingkungan sosial, ekosistem di sekitar totem tersebut. Apa yang membuat orang mau untuk berada bersama-sama? Itulah makna agama bagi Durkheim. Jadi makna agama adalah pada komunalitas. Apa yang menjadi epicentrum dari perjumpaan orang sehingga mereka bisa membentuk komunitas. Nah, maka kemudian dari tiga orang pemikir ini lahirlah dialektika antara siapa yang menentukan apa atau siapa yang menentukan siapa. Masyarakat menentukan individu atau individu menentukan masyarakat. Nah, saya membaca dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi dan diskusi kita yang sangat luar biasa tadi, ada dialektika itu. Ya, ketika kita bicara gereja, ini gereja menentukan masyarakat atau masyarakat menentukan gereja? Gereja menentukan konteks atau konteks yang membentuk gereja? Nah, kalau dari perspektif tiga pandangan tersebut, kita akan melihatnya sebagai satu kesatuan. Ya, secara komprehensif dan dialektis. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa gereja yang harus menentukan atau sebaliknya, konteks yang menentukan. Kita ada dalam dialektika semacam itu. Dan itulah yang membuat teologi selalu hidup. Sebab dia belajar dari konteksnya pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain dia juga ingin mendeterminasi konteks. Sebagai apa? Sebagai fungsinya bergereja. Nah, itu yang ingin saya katakan dengan mengatakan bahwa ketika kita bicara eklesiologi, kita tidak bicara pada tataran yang sangat ortodoksi atau dogmatis, tapi kita hendak berbicara eklesiologi pada tataran yang sangat fungsional. Untuk apa kita menggereja? Ya, dan karena itu maka kita harus bicara, kita harus mengenal postur masyarakat kita. Nah, saya memberikan literatur tadi malam, salah satunya adalah satu buku yang sangat tebal, tetapi kita tidak perlu membahas buku itu
keseluruhan, nanti teman-teman bisa membaca saja bagian-bagiannya. Saya hanya memilih satu bagian dari buku tersebut, bab berapa saya lupa itu, yang bicara tentang digital society, masyarakat digital. Saya sengaja memilih ini untuk kita melihat bahwa kegelisahan kita yang kita sudah bicarakan tadi selama sesi yang pertama itu mengenai apakah bisa kita terlibat di dalam perubahan-perubahan yang sekarang terjadi di era digital atau dalam masyarakat digital tersebut, ya? Ataukah sebenarnya perubahan-perubahan ini sesuatu yang biasa-biasa saja? Gereja sudah mengalami perubahan ini juga. Ketika abad ke-15 Gutenberg membuat mesin cetak, ya juga terjadi euforia begini. Apakah Alkitab harus dibaca dengan tercetak, ataukah harus kembali membaca papirus, perkamen, dan macam-macam itu? Ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa teknologi percetakan dia membuat revolusi besar di dalam kehidupan masyarakat secara global. Benedict Anderson misalnya, seorang teoretikus teori nasionalisme yang pasti teman-teman pernah dengar. Dia bicara tentang the imagined communities, ya, masyarakat terbayang ketika dia membicarakan tentang nasionalisme dan melakukan penelitiannya di kawasan Asia Tenggara, dan dia mengatakan bahwa yang unik dari konstruksi nasionalisme di Asia Tenggara sebagai masyarakat pasca kolonial itu adalah terbentuknya imagined communities tersebut. Kita yang tidak kenal satu dengan yang lain, tiba-tiba merasa terhubung, terkoneksi oleh narasi-narasi sejarah, oleh ideologi-ideologi tertentu. Maka kemudian kita menjadi satu identitas, satu bangsa, seperti itu. Nah, jadi proses-proses itu yang akan kita lihat bagaimana masyarakat digital, di mana gereja itu ada, orang-orang Kristen itu berada, memberi dampak, memberi efek, memberi pengaruh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam kesadaran kita. Apapun teman-teman mau katakan, kita mau pesimis atau kita optimis, tetapi taken for granted itu sudah ada. Ya, dia sudah membentuk cara kita memahami dunia di sekitar kita. Maka secara antropologis, ketika kita bicara tentang eklesiologi digital, kita juga mesti memahami worldview dari masyarakat sekarang ini. Ya. Bahwa nanti apakah itu masyarakat itu sudah ada jaringan internet atau tidak, tetapi secara perlahan-lahan yang saya katakan tadi, modernitas itu bukan soal bahwa ada teknologi yang canggih di situ, tetapi proses rasionalisasi. Dan kita sekarang sudah menjadi apa yang disebut Manuel Castle sebagai network society. Ya. Kita sudah terkoneksi. Kita mungkin tidak saling berbicara, tetapi jari-jari kita berbicara. Dan itulah akar kata dari digital, digitus, yang artinya jari-jari. Ya. Itulah yang sekarang mempengaruhi kita bahwa kita tertawa, kita mengekspresikan rasa sedih, ya, kita mengekspresikan kebahagiaan, WKWK, gitu kan? Atau apa lagi? Ya. LOL, ya, itu dengan digitus, dengan jari-jari kita, ya. Atau ketika kita sedang mengungkapkan rasa sedih, ya, emotikon yang kita kirim tuh nangis sampai banjir-banjir itu kan, emotikon apa itu, ya, nangis itu, ya. Seakan-akan kita sedang merasakan kesedihan. Nanti kita akan lihat pada batasan mana ketika kita bicara soal masyarakat digital, apakah optimisme kita atau pesimisme kita terhadap perkembangan yang terjadi saat ini bisa di take over oleh teknologi digital atau apa yang kita sebut sebagai artificial intelligence, macam-macam itu. Ya, nanti kita akan lihat kategori-kategorinya. Apakah bisa semuanya di take over? Ya, atau ada aspek-aspek atau dimensi-dimensi sosial budaya yang tidak bisa diambil dari manusia. Dan itulah yang akan menjadi pergulatan teologis kita sebagai orang-orang yang belajar di era teknologi digital pada saat ini. Apakah segala sesuatu ditentukan oleh jari-jari kita? Ya, sama seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Devi misalnya, pastoral, semua bisa dilakukan. Nanti kita akan lihat ya, seberapa jauh artificial intelligence bisa menjadi ruang pastoral bagi kita. Ya.
Sebab orang merasa bahwa lebih baik bicara dengan artificial intelligence, sebab dia bisa memberikan advice, tapi dia tidak simpan atau dia tidak ngegosipin kita. Nah beda dengan misalnya, jangan bicara dengan pendeta itu. Nanti habis kita bicara konseling pastoral dengan dia cerita buat orang lain. Ya, dia lebih baik kita pakai AI saja, AI pastoral. Ya, ada beberapa gereja yang sudah membuat aplikasi tersebut. Sehingga orang bisa curhat apa saja. Nanti baru kemudian, seperti yang tadi Bung katakan ya, dia dibaca oleh algoritma. Apa persoalannya, apa problemnya. Maka kalau kita misalnya di Facebook, apa yang sering kita like? Sepatu? Tas? Maka nanti advertisingnya, iklan yang muncul adalah tas, sepatu. Karena saya tanya, dari mana ya kok dia tahu? Kok setiap kali saya buka Facebook, kok iklan ini muncul? Kok dia tahu saya suka sepatu? Ya, kok dia tahu saya suka arloji atau saya suka baju? Ya, karena dia membaca kecenderungan itu. Nah itu akan menjadi tantangan bagi kita sebab artificial intelligence sebenarnya dia membaca data. Jadi sehingga kalau data itu tidak ada di internet, dia akan bilang saya tidak tahu. Ya, tapi ketika ada sedikit data atau banyak data, dia akan mengakumulasi data itu dan akan meramunya sedemikian rupa menjadi satu pernyataan yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya kepada artificial intelligence tersebut. Kalau teman-teman pernah nonton film Megan, ya pernah nonton film Megan? Ya boneka, bukan boneka, robot AI, robot artificial intelligence yang diciptakan untuk mendampingi seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Jadi dia diprogram untuk menjadi nanny, untuk menjadi pengasuh yang baik. Mendengarkan, bercerita dengan dia, menjaga dan melindungi dia. Jadi ada sistem yang disetting di dalam Megan ini, tapi dia belajar. Dia bukan robot yang pasif. Dia belajar, dia menghimpun data. Sehingga ketika orang bicara ini sudah dianggap sebagai kekerasan kepada anak yang sedang dia jaga. Maka proteksinya menjadi seperti apa dan sebagainya. Ya, film itu cukup menarik untuk kita lihat bagaimanakah artificial intelligence itu dia berkembang. Dengan apa? Dengan data. Dari mana data itu? Ya yang kita upload. Semua data yang kita upload, yang kita pakai di Google, di mesin pencari itu akan diramu oleh artificial intelligence untuk menjadi data. Sehingga bisa membaca arah kecenderungan kita. Kalau kita sering ngomong teologi, yang kita cari di Google teologi, dia akan membaca, oh ini orang suka teologi nih. Ya, maka semua yang disuguhkan adalah data-data seputar atau terkait dengan teologi. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu masyarakat digital secara ringkas. Ya, nanti lebih detailnya teman-teman bisa baca di buku itu ya. Oke, berikut. Ya. Nah, saya lanjut. Nah, saya ingin kita melihat apa yang paling menentukan dalam relasi-relasi sosial kita secara real. Ya. Ada organisasi sosial, kita punya gereja. Dalam gereja ada jabatan, ada struktur, ada organisasi. Struktur organisasi itu, kata Weber, adalah proses rasionalisasi. Jadi birokrasi itu sebenarnya adalah artikulasi dari rasionalisasi masyarakat untuk mengatur pembagian kerja. Maka jadilah organisasi, dibuatlah birokrasi. Apakah ada rujukannya pada Alkitab? Biasanya orang akan melihat cerita Yitro. Tahu ya cerita Yitro? Yitro mengunjungi Musa. Ya kan? Dia lihat, wah ini anak bantu gua nih hebat. Ya, pemimpin karismatik. Wah dia dengar semua keluhan orang Israel satu-satu. Satu-satu coy. Ya, disuruh baris orang Israel. Lalu orang Israel curhat. Musa, saya punya istri begini. Musa, saya punya suami begini. Musa, anak-anak begini. Musa mendengarkan. Luar biasa. Ini pemimpin yang karismatik. Tapi apa yang terjadi? Yitro lihat, wah ini masalah nggak selesai nih. Kalau model seperti gini. Ini nggak pakai metode. Ya, dia mengandalkan karismanya sebagai seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah tanpa metode. Cuma mendengarkan.
Lalu dia bilang, bro, kalau kau pakai cara seperti begini, sampai besok, lusa, dan seterusnya, masalah nggak habis, dan orang terus datang dengan masalah-masalah mereka yang baru. Lalu Musa bilang kepada Yitro, terus gimana dong, Pak? Ini kan saya kan punya fungsi sebagai pemimpin yang mendengarkan keluhan orang Israel. Iya, tapi jangan begitu caranya. Lalu gimana? Pilih dari antara bangsamu, berapa? Pemimpin untuk berapa? Ini masih teologi kan? Baca Alkitab nggak nih? Oke, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 1000 orang. Pilih dari antara bangsamu. Lalu biarkan mereka menyelesaikan masalah untuk 50 orang, 10 orang, 100 orang, dan 1000 orang. Nanti, kalau ada masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang sangat substansial, yang membutuhkan pikiran dan karismamu, kau turun tangan. Tapi kalau itu cuma masalah pengaturan tanah, pengaturan rumah, tempat tinggal, ya masalah-masalah, selesaikan saja dibagi. Itulah prinsip birokrasi. Itulah rasionalisasi yang bisa kita temukan di dalam Alkitab ketika kita bicara tentang manajemen, Yitro misalnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hal yang paling prinsipil dalam masyarakat itu sebenarnya adalah strata sosial yang menandai masyarakat kita adalah stratifikasi sosial. Kita ditentukan oleh jabatan kita. Kita ditentukan oleh identitas kita. Kita ditentukan oleh afiliasi organisasi kita. Kita ditentukan oleh ideologi kita. Dan kita juga mungkin sekarang ditentukan, karena ini konteksnya anggota-anggota sekolah-sekolah anggota Persija, kita ditentukan oleh teologi kita. Maka muncullah stratifikasi sosial. Teman-teman memilih studi S2. Tentu saja ketika teman-teman selesai dengan studi S2, posisi teman-teman beda dong. Kenapa? S2, Pak. S2. Ya. Oh, kalau gitu penempatan pendeta nggak boleh di desa. S2 nih, harus di kota. Gitu. Ya, karena mindset stratifikasi sosial itu dia berlangsung dengan rasionalisasi semacam itu. Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kita mempunyai status lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lain. Kita boleh mengatakan, ya itu mungkin terjadi, iya betul. Tetapi mindset dari masyarakat kita, mau di Indonesia atau di negara-negara lain, stratifikasi sosial itu menjadi penentu dari dinamika suatu masyarakat. Ya. Kalau teman-teman pergi, ya pasti teman-teman UKDW tahu, ya kan? Kalau di Jogja, misalnya, ya cara berbahasa pun terstratifikasi, gitu. Ngomong dengan orang yang ningrat atau orang yang lebih tua, beda dong bahasanya. Nggak boleh pakai bahasa ngoko, ya. Harus bahasa kromo. Kromo pun nanti terbagi lagi, kromo madyo dan kromo inggil, misalnya. Kromo inggil buat siapa? Kromo madyo buat siapa? Ngoko buat siapa? Jadi stratifikasi sosial sudah kelihatan di situ. Kalau kita ke Toraja misalnya Tongkonan, ya misalnya, saya tanya kenapa tuh banyak tanduk di Tongkonan? Oh itu menandakan stratifikasi sosial. Jadi semakin banyak tanduk atau tedong, ya tanduk tedong itu, ya itu semakin memperlihatkan tingkat kebangsawanan seseorang. Ya. Jadi kita berada dalam satu masyarakat yang bahkan sejak dalam kesadaran, yang terartikulasi melalui bahasa, membentuk relasi-relasi sosial yang terstratifikasi. Semacam itu. Dan karena itu maka kita akan bilang, apakah ketika orang sedang mengarah kepada digital, stratifikasi itu dia akan hilang? Apakah digitalisasi di dalam masyarakat kemudian membentuk satu postur di mana setiap orang itu adalah egaliter atau setara?
dengan yang lainnya. Ataukah dia hanyalah sebuah transisi saja dari satu proses yang akan berada pada satu status yang sama. Ada juga ya di situ stratifikasi sosial di dalam masyarakat digital. Ya, berikut. Nah, teman-teman lihat di buku itu yang bicara tentang stratifikasi digital, kita juga akan menemukan bahwa ada stratifikasi di dalam masyarakat digital. Nah, kalau kita mau mendefinisikan secara dinamis apa itu masyarakat digital, ya tentu saja kita bisa bilang bahwa masyarakat digital adalah masyarakat di mana intensitas penggunaan perangkat-perangkat dan teknologi digital dia sudah sangat tinggi. Kita ini adalah masyarakat digital. Ya. Kita menggunakan seluruh perangkat ini. Ada internet, ada monitor, ada live streaming, ya, yang bisa diikuti orang lain. Ya, kita ini adalah salah satu komunitas digital, sangat intensif ya menggunakan perangkat-perangkat digital. Jari-jari kita yang berbicara bukan untuk menulis tapi untuk mengetik ya. Makanya saya seringkali boleh tanya mahasiswa saya ini, saya biasa pakai suruh mereka tulis tugas pakai tulisan tangan, handwriting ya. Diprotes. Wah, Bapak jadul. Ini sudah era digital masih pakai tulisan tangan. Ya saya bilang persoalannya adalah kita jangan sampai kehilangan kemanusiaan kita gitu. Sehingga Anda lupa bahwa Anda bisa menulis. Jangan-jangan Anda cuma tahu bahwa Anda bisa mengetik, tapi Anda tidak bisa menulis. Ya, akhirnya mereka mau, tetapi penderitaannya ada pada dosen. Penderitaan terbesar ada pada dosen, kenapa? Karena saya sudah tidak bisa lagi melihat mana A, mana U, mana P, mana F. Ya, tulisan mahasiswa sekarang karena proses digitalisasi ya sudah semakin susah untuk dibaca. Jadi kalau dulu ada gium tulisan dokter itu susah dibaca, tapi sekarang tulisan-tulisan Gen Z juga susah dibaca. Ya, karena lebih banyak ini dua jarinya saja yang bergerak kan, sementara jari-jari yang lain tidak bergerak. Oke, kita akan melihat apa stratifikasi sosial, stratifikasi digital dalam masyarakat saat ini. Yang pertama, akses ke ICT. Teknologi informasi komunikasi, teknologi infokom, ICT. Akses. Tadi teman-teman sudah mengeksplorasi sendiri, ya, bahwa persoalan besar di dalam kita menggunakan perangkat-perangkat digital adalah kebutuhan akan jaringan, internet. Sekarang orang pakai istilah mayantara, ya, itu persoalan terbesar. Sehingga ada wilayah-wilayah yang mempunyai akses dengan sangat luar biasa, dengan sangat besar untuk berinteraksi di internet. Tetapi ada wilayah-wilayah yang sangat terbatas, bahkan tidak ada. Seperti kasus Benjina yang tadi saya sebutkan. Maka ada stratifikasi di situ. Jadi dalam pemahaman masyarakat digital atau digital society ini, stratifikasi itu ada terbentuk pada orang-orang atau komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok sosial. Ada yang punya akses, ada yang tidak punya akses, ada yang punya akses terbatas. Klasifikasi itu terbentuk seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian bisa kita baca karena ini adalah satu pertemuan dari mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana dari beberapa wilayah Indonesia, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, maka kita bisa mendeteksi bahwa ketika kita bicara soal digital society pun, kita bisa mengatakan bahwa sudah terbentuk stratifikasi. Ya. Di Indonesia bagian Barat, dengan akses internet yang luar biasa, akselerasi informasi, pengetahuan, dia berjalan dengan lebih cepat dibandingkan misalnya dengan di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur. Ada wilayah-wilayah yang bahkan tidak tersentuh seperti tadi disebut oleh beberapa teman. Pada waktu pandemi Covid misalnya, ya, kita pakai Zoom. Saya mengajar pakai Zoom, teman-teman dosen di UKIM juga mengajar pakai Zoom. Ya, ini untuk konteks di Maluku. Mahasiswa saya itu ada yang dia jalan-jalan, ya, di Zoom-nya tuh dia tidak tenang.
Ya, pokoknya jalan kemana-mana. Saya bilang, coba kau diam dulu. Ya, ini mata sakit karena lihat kau terus jalan ya, pohon-pohon lah, ya habis itu di mana, dia pokoknya jalan terus. Tapi jawabannya memang, Pak, saya lagi cari posisi yang bagus. Ya, oke. Dia dapat posisi yang bagus. Sudah, kata sudah Pak. Nah, sekarang diskusi. Dia kasih on mikrofon di Zoom, ribut. Saya, itu kau di mana? Pak, posisi yang bagus ini di pinggir pantai. Nah, di pinggir pantai gimana mau diskusi itu? Bunyi ombak saja sudah. Bunyi ombak, bunyi angin. Nah, apa yang mau kita lihat dari situ, teman-teman? Secara sederhana dari contoh itu, bahwa ada perbedaan. Ya, ada stratifikasi di dalam cara kita mengakses. Ya, itu yang pertama, yang bisa menjadi indikator bagi kita untuk melihat stratifikasi digital. Yang kedua, tingkat yang kedua adalah penggunaan ICT. Ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan stratifikasi sosial. Misalnya, saya dengan anak saya, dia bilang, Papa ini cukup pakai Redmi 9C. Wih, emang nggak bisa pakai iPhone apa? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena Papa modalnya cuma untuk ngajar. Hanya perlu buat telepon. Ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang masuk di Redmi 9C ya sesuai kapasitasnya di situ. Maka dengan sendirinya dia kemudian menarik garis demarkasi bahwa strata dia lebih tinggi daripada strata bapaknya. Kenapa? Karena dia memilih handphone dengan spek yang lebih bagus dan tentu saja harganya lebih mahal sebab dia membutuhkannya untuk sesuatu yang lain. Ya, bukan hanya untuk sekedar Zoom atau Google Meet, tetapi juga untuk misalnya pembuatan vlog. Maka dibutuhkan aplikasi-aplikasi untuk editing, macam-macam itu ya. Maka dia butuh spek yang, nah. Jadi itu stratifikasi yang terbentuk ya di dalam realitas kita sebagai satu masyarakat. Ya kan, ada orang yang bilang, ya kalau cuma baca WA, ngapain pakai apa? Samsung Ultra apa itu, yang SS yang lipat-lipat itu loh. Yang harganya 20-an juta, cuma buat WA. Ya kan? Jadi kita sudah kemudian dilihat sebagai orang dari penggunaannya saja Anda cukup di level ini gitu. Nggak bisa naik ke level yang lain. Nah, dia muncul karena apa? Karena penggunaan teknologi digital kemudian membelah komunitas atau cara pandang kita terhadap generasi, lintas generasi. Maka kenalah kita terhadap apa yang disebut sebagai generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, generasi Alpha, dan saya tidak tahu lagi nanti generasi apa lagi yang akan muncul dalam klasifikasi sosial di dalam masyarakat digital. Ya, walaupun misalnya generasi baby boomer yang lahir dari tahun 64 sampai tahun 80-an, ya atau tahun 80-an, ya, itu tentu saja berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat sana dibandingkan dengan kita yang ada di Indonesia sebagai negara pasca kolonial. Ya, sebab proses itu kan sebenarnya terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Ya, munculnya generasi yang disebut sebagai generasi baby boomer, sebagai generasi pasca Perang Dunia Kedua. Ya, nah jadi penggunaan itu saja sudah memperlihatkan, penggunaan ICT itu saja sudah memperlihatkan bahwa ada stratifikasi di dalam masyarakat kita. Yang berikut adalah manfaat sosial dari ICT. Ya. Nah, pertanyaannya kan muncul adalah, untuk apa kita pakai akun Facebook? Untuk apa kita pakai IG? Untuk apa kita pakai Twitter? Untuk apa semua media sosial itu? Ya. Pasti beda-beda. Tetapi dari segi pemanfaatannya saja, itu sudah memperlihatkan ruang-ruang di mana kita berada di dalam dunia mayantara tersebut, di dalam ruang-ruang digital tersebut, di mana kita berada. Apakah kita berada pada posisi atau pada kelompok di mana media sosial menjadi platform yang memungkinkan kita untuk mengembangkan karir kita, ataukah media sosial hanya
menjadi semacam media untuk menampilkan diri kita dengan seluruh keindahannya, ya, dengan seluruh prestasinya, dan mendapatkan rekognisi, pengakuan sosial. Oh, ini hebat nih, orang ini hebat. Lihat ini postingan-postingannya, wih, luar biasa. Serius sekali, ya. Tiap hari posting buku, ya. Dibaca enggak? Diposting, ya. Buku bagus, ya. Wajib dibaca. Besoknya buku bagus lagi, wajib dibaca. Tapi enggak pernah dibaca, hanya diposting aja. Hanya untuk apa? Mendapatkan rekognisi bahwa saya orang intelektual. Ya. Atau posting, wah ini lagi summer school nih, kita lagi bicara serius tentang. Ya. Jadi dari segi pemanfaatannya pun kita sudah bisa menemukan ada stratifikasi sosial. Nah, ini gambaran yang mau kita perlihatkan bahwa kalau kita berbicara tentang eklesiologi digital, di manakah posisi dari perangkat-perangkat digital itu di dalam seluruh konstruksi eklesiologi kita? Dalam ajaran gereja kita, dalam hermeneutik kita, ataupun juga di dalam tradisi-tradisi bergereja kita. Apakah dia hanya semacam menjadi pelengkap? Bahwa karena kita ada di era digital, maka kita wajiblah juga ikut-ikutan bicara soal digitalisasi. Ya, tapi dia hanya sekedar tempelan, dia tidak menjadi bagian dari pergumulan kita untuk apa? Yang tadi teman-teman sudah bilang, memberikan pengaruh kepada masyarakat sehingga seluruh efek negatif dari digitalisasi tersebut bisa menjadi bagian yang kita counter. Jadi gereja membuat counter culture ya terhadap seluruh dampak dari digitalisasi tersebut. Kenapa tidak? Pertanyaannya, apa fungsi kita menjadi gereja? Salah satunya dengan memberikan nilai-nilai yang kita anggap sebagai sesuatu yang perlu, sebagai tawaran kepada masyarakat yang sekarang sudah semakin dalam tanda petik ya, toksik dengan berbagai informasi-informasi yang tidak lagi dipertanyakan. Semuanya lewat dan kita teruskan. Semuanya kita terima dan kita teruskan tanpa kita membaca. Ya. Satu waktu ada teman yang mengirimkan, biasa ya di WhatsApp ya, selamat pagi, hadapi hari ini dengan senyum, ya ingatlah firman Tuhan, dikutiplah ayat Alkitab. Saya tidak baca, saya langsung teruskan. Begitu saya teruskan kepada seseorang, lalu orang itu balas kepada saya, bro, ayatnya salah. Saya bilang, oh mohon maaf. Ya. Jadi itu satu kegairahan ya untuk berbagi informasi secepat mungkin sehingga kemudian kita mengabaikan substansinya. Betapa malunya seorang pendeta meneruskan pesan dengan teks Alkitab yang ternyata salah tulis. Tulisnya Yohanes tapi isinya bukan Yohanes. Ya. Nah, itu adalah sindrom yang sekarang dialami oleh masyarakat digital ini. Makanya sekarang kita bicara pada stratifikasi ini, kita perlu juga mendeteksi. Kalau kita bicara pada tataran eklesiologi digital, fungsi eklesiologi kita untuk apa? Hanya sekedar mendapatkan akses untuk membagi informasi secepat-cepatnya, ataukah kepada penggunaan ICT tersebut? Makanya kita bisa menemukan orang-orang seperti Pak Jimmy Setiawan yang menjadikan platform media sosial ataupun internet itu sebagai media pelayanan. Kenapa? Karena dia berada pada strata penggunaan ICT itu. Dia tidak hanya sekedar penerima, tapi dia menjadi pengguna. Dan dia mengaktifkan. Ya. Nah teman-teman bisa melihat bahwa kalau kita buka Google saja, kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak gempuran informasi yang kadang-kadang kita sulit lagi mencari di manakah dasar kebenarannya. Maka orang bicara kemudian tentang the post-truth. Ya. Satu kebohongan yang kemudian diutarakan berulang-ulang, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Ya, itu post-truth. Ya, dimulai dari tahun 1953, ketika rokok Marlboro menghadapi demonstrasi besar-besar dari para aktivis anti merokok.
Yang dilakukan oleh perusahaan rokok ini bukan secara frontal, tapi menggunakan analisis penelitian. Ya. Dikumpulkanlah pakar-pakar, lalu disuruh, coba kalian lihatlah, ada enggak manfaat rokok yang lain, ya, daripada orang terus-menerus mempersoalkan rokok yang negatif. Maka dibuatlah kemudian satu analisis berdasarkan hasil penelitian para peneliti yang luar biasa dari kampus-kampus yang hebat dengan mengatakan bahwa semua orang pasti mati. Bukan karena merokok, tetapi karena memang takdirnya. Dia bisa mati meskipun dia tidak merokok, dia pasti mati bisa karena kecelakaan, jatuh dari tangga, atau terpleset, semua orang pasti mati. Ya, jadi era post-truth, apakah kita merasakannya sekarang? Ada. Kalau teman-teman pergi ke Indomaret atau ke Alfamidi dan teman-teman bilang saya mau beli rokok, teman-teman akan dikasih sebungkus rokok, dan sebelum teman-teman buka bungkus rokoknya, teman-teman di depannya ada apa? Tulisan, merokok bisa membunuhmu, tapi kita beli. Ya, jadi itulah post-truth. Ketika kebenaran itu tidak lagi menjadi kebenaran yang memberikan kepada kita satu kenyataan, tetapi kita menganggapnya hanya sebagai sebuah iklan. Ya, sebab di balik itu ada ideologi kapitalisme, ada marketing. Ya, jadi dia hanya berbicara soal bagaimanakah menampilkan rokok tersebut sebagai, ya, kalau dulu iklan Marlboro kan teman-teman lihat ya, welcome to Marlboro country, ya, dereng, ya, cowboy naik kuda gagah perkasa, ya, padahal cuma iklan rokok, ya. Tapi kemasan-kemasan itu memperlihatkan bahwa kebenaran-kebenaran itu terselubungi oleh apa? Oleh proses yang kita sekarang sebut sebagai digitalisasi tersebut. Nah, maka pertanyaan besar bagi kita sekarang, digitalisasi yang kita maksudkan, ini bukan untuk kita bisa kita diskusikan, digitalisasi yang kita lakukan sekarang ini ada pada strata yang mana? Apakah kita sekedar user? Apakah kita sekedar orang yang menikmati akses? Ataukah kita akan membicarakan mengenai pemanfaatannya? Maka ketika kita bicara soal pemanfaatannya, kita akan bicara tentang fungsi. Jadi eklesiologi digital yang kita bicarakan ada pada tataran mencari fungsi-fungsi, sehingga gempuran juggernaut yang kita sebut sebagai teknologi digital ini, dia bisa kita lihat sebagai juga kairos, kesempatan, peluang bagi kita untuk menghadirkan gereja kita sebagai gereja yang bermisi di masyarakat digital. Berikutnya. Oke, jadi ketidaksetaraan digital ini dia bisa kita temukan juga di dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Satu waktu saya berdiri di gerbang kampus UKIM ini, lalu ada seseorang, bukan mahasiswa, ada seseorang yang tiba-tiba mengangkat handphonenya. Suaranya, kenapa dia bicara keras-keras? Saya perhatikan, dan dia cara berbicara, gesturnya itu adalah satu, dengan suara yang keras, dia mau mengatakan bahwa saya orang yang punya uang banyak, saya sudah transfer rekening, ya, sekian puluh juta, ya. Yang kedua, dia sebenarnya mau menunjukkan logo. Rekognisi dari orang di sekitarnya. Ya. Yang ada di situ cuma saya.
Tapi dia ingin mendapatkan rekognisi bahwa ya mungkin Ale dosen, mungkin kamu dosen, ya, tapi ya saya punya Apple gitu ya, pakai Apple gitu ya. Jadi itu sudah memperlihatkan kelasnya, ya, kelas saya di mana, ya, saya berada di situ. Jadi ada proses rekognisi. Nah, tapi yang berikut juga teman-teman sekalian adalah, nah kita akan masuk di dalam level yang lebih struktural, yaitu bahwa ketika kita mengamati misalnya pada pilkada atau pilpres kemarin, ya, bagaimana pembelahan sosial, polarisasi sosial terbentuk. Oleh apa? Oleh algoritma media sosial. Yang kemudian membentuk cara kita melihat. Video-video TikTok kemudian dibanjiri oleh informasi-informasi tentang si A yang hebat, ya, dengan prestasinya yang luar biasa. Tapi sebaliknya juga rivalnya ditampilkan dengan seluruh keburukan-keburukannya, semua masa lalunya, rekam jejak digitalnya pun ditampilkan semacam itu. Maka pertanyaan besar bagi kita kemudian, nah, di dalam proses-proses semacam ini yang kita sebut dari tadi itu sebagai ideal dari eklesiologi atau teologi tentang gereja, dia mau mengarah kemana? Bagaimanakah kita kemudian di dalam perspektif eklesiologi juga turut andil di dalam menghadapi proses-proses gempuran informasi yang banyak sekali mengandung ketidakbenaran atau kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dibombardirkan kepada kita sampai kemudian kita mengamininya sebagai ya, ternyata ini benar, maka amin. Sebab kita tidak punya lagi alternatif untuk mengatakan tidak. Nah, apa yang penting teman-teman? Saya rasa Summer School ini, jika dia bermuara kepada penulisan artikel, yang penting sekarang ini adalah kontinuitas di dalam memproduksi penelitian-penelitian tentang fenomena yang terjadi di dalam jemaat-jemaat kita. Bagi saya itu sesuatu keniscayaan. Tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai pembelajar teologi pada tatanan pendidikan formal, selain kita mengerahkan seluruh daya kita untuk melakukan riset-riset yang sungguh-sungguh berkualitas. Dan kemudian kita menyumbangkannya sebagai cara kita mencintai gereja kita masing-masing dan cara kita mencintai kekristenan di Indonesia ini. Sebab jika tidak teman-teman sekalian, tadi saya sudah menyebutkan salah satu contoh. Ada universitas yang sudah membuat cyber university. Kita baru bicara soal digital society, kita masih ribut. Ini ada yang sudah bicara tentang cyber university. Ya. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak usah ributkan soal AI itu bermanfaat atau tidak. Karena pada saat kita sibuk berdebat, orang lain sedang sibuk untuk memanfaatkannya. Maka dengan ada gium itu, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa eklesiologi digital, jika kita tempatkan di dalam perspektif fisiologi dan juga perspektif ekumenis, ya, sebagai sekolah-sekolah anggota persetia, kita hendak menjadikannya sebagai satu forum di mana kegiatan-kegiatan summer school semacam ini, dia menyumbang kepada gagasan-gagasan dari generasi-generasi teolog muda yang memberikan makna, memberikan arti, berdasarkan pada penelitian-penelitian terbaru dan mutakhir terkait dengan fenomena yang terjadi di dalam jemaat-jemaat kita. Bahwa ada temuan-temuan kita, ada jemaat yang belum tersentuh oleh digitalisasi, iya, itu sebuah fakta. Tetapi jangan lupa bahwa orang-orang di jemaat-jemaat kita itu juga bukan orang-orang yang tinggal di lokasi mereka saja. Anak-anak mereka sekolah. Dan ketika mereka pulang sekolah, mereka membawa HP mereka, mereka membawa laptop mereka ke dalam rumah mereka. Maka lambat laun dia akan memberikan pengaruh dan perubahan di situ. Oke, saya berhenti bicara di situ. Sekarang mari kita buka satu babak diskusi. Silakan. Mana mic? Cek. Ya, terima kasih Pak. Saya mengutip beberapa pernyataan Bapak. Gereja harus membuat control culture terhadap pengaruh digital culture. Pertanyaan dan pernyataan saya ada beberapa. Yang pertama pertanyaan Pak.
Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk gereja membuat control culture ini? Dan control culture yang seperti apa? Ya kita ini kan Indonesia Pak ya, mungkin Bapak bisa bicara secara nasional kayaknya Pak ya. Kemudian tadi Pak menyarankan kami sebagai teolog-teolog yang boleh nanti terjun ke gereja ataupun sebagai pengajar. Yang paling konkret untuk kita sekarang adalah meneliti, membuat research dan sebagainya. Saya mau kasih insight sedikit mungkin bagi saya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan gereja. Baik gereja yang sulit dalam hal teknologi maupun gereja yang gampang dalam hal teknologi. Yang paling penting adalah menurut saya bagaimana gereja dipersiapkan untuk menghadapi realitas yang baru ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bung. Kita keep pertanyaan itu ya. Silakan. Pak, terima kasih. Boleh menanggapi ya. Artinya kita juga bisa berbagi perspektif. Jadi ada persoalan counter culture. Bagaimanakah gereja-gereja melakukan counter culture ya dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Silakan Ipi. Yang tadi Pak ceritakan soal mahasiswa mencari sinyal itu saya sendiri. Dan ketika kuliah lewat Zoom, itu saya harus sibuk mencari tempat yang tenang untuk sinyal itu dia standby, lalu kemudian seminar jalan, Zoom jalan dengan baik. Tetapi di situ ada sesuatu yang kita dapat bahwa ternyata di jemaat yang jauh di dusun yang kecil itu sebenarnya pun juga sudah secara tidak langsung dia terpengaruh oleh digital. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tadi, bahwa sekolah dia berdampak. Itu. Misalnya pelayan, saya kasih contoh Bapak Tua Agama. Beliau itu tidak tahu HP dan sebagainya. Anaknya kuliah di sekolah di Tual, ketika berlibur pulang bawa HP. Kadang-kadang beliau bermain sampai lupa jam toki lonceng. Ketika beliau lupa toki lonceng, saya pun juga toki on tua istilahnya. Nah, ini merupakan salah satu dampak daripada masyarakat jemaat yang jauh dari digital. Tetapi ketika digitalisasi itu mau tidak mau dia harus menyapa masyarakat di seantero jagat, itu dia berpengaruh sangat. Dan oleh sebab itu gereja, dalam hal ini lembaga, pelayan dan umat harus dipersiapkan dengan istilahnya sesuatu yang membuat mereka syok. Bukan hanya diri mereka, tetapi juga terkadang budaya mereka pun juga syok. Pengaruh-pengaruh digital itu bukan hanya berpengaruh kepada pribadi, tetapi juga masyarakat, bahkan budaya itu juga dia terpengaruh. Dan pergeseran-pergeseran nilai budaya itu pun juga sudah dirasa. Ada satu tulisan yang nantinya saya tulis tentang tesis tentang hal itu, pergeseran nilai budaya yang dulunya dia sangat dipegang erat, tetapi karena pengaruh-pengaruh pergeseran-pergeseran nilai budaya itu lalu dia menjadi pudar. Dan ini salah satu efek daripada digitalisasi. Dan kontrol budaya atau sesuatu yang bisa mengkontrol budaya itu ialah gereja harus membantu. Menyiapkan dia punya pelayan, menyiapkan dia punya ajaran yang tadi saya punya percakapan di awal. Supaya masyarakat, jemaat, umat, pelayan, dia tidak kehilangan dia punya spirit teologis itu sendiri. Oleh sebab itu percakapan ini yang penting. Supaya ketika saya pulang di jauh dusun yang kecil, saya bisa mempercakapkan soal hal ini juga. Bagi masyarakat jemaat yang jauh di dusun yang kecil, ternyata ketika kita kembali ke Ambon, ketika kita kembali berbicara soal digital, sebenarnya saya juga sudah tertinggal jauh. Masih banyak yang harus diperbaharui. Dan istilahnya di jemaat tempat bertugas, dalam proses bergereja, yang membutuhkan digitalisasi, mau tidak mau kami para pelayan yang harus dipersiapkan lebih matang. Akses internet yang terbatas, tetapi juga bukan akses internet, tapi akses jalan yang juga harus diperbaharui untuk kepentingan pelayanan dan juga masyarakat. Dan disitulah eklesiologi digital dia berfungsi. Bukan hanya merubah soal perspektif umat, pelayan, gereja, tetapi juga pemerintah dan juga stakeholder yang lain. Dan disitulah eklesiologi dia berperan. Kalau misalnya kita berbicara tentang fungsional daripada eklesiologi. Pak, itu beta punya pendapat. Terima kasih. Baik. Yang lain? Iya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Dalam
melihat eklesiologi memang rada-rada kompleks terkait dengan digitalisasi. Nah, menurut hemat beta pribadi dalam era disrupsi digital sekarang, gereja mengalami kepanikan begitu Pak. Gereja mengalami kepanikan dalam istilah beta adalah gereja merasa bahwa hal ini tidak bisa tersentuh begitu karena ada ruang-ruang dimensi-dimensi tersendiri yang tidak bisa menyentuh gereja itu sendiri. Tetapi dari video unta yang menggunakan VR di hari kemarin oleh Pak Jo, beta kembali berpikir apakah gereja adalah unta yang menggunakan VR ataukah unta yang kumpulan unta yang hanya melihat kemajuan itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah Pak sempat singgung terkait dengan kita berbicara tentang eklesiologi bukan dogmatis tetapi fungsional. Begini, di tengah era disrupsi digital dewasa ini dalam melihat realitas tubuh gereja dalam pergumulannya, dalam merengkuh lian. Nah, lian yang saya maksud di sini adalah bagaimana gereja mewujudkan fungsinya dalam membantu kaum disabilitas dalam di era disrupsi digital dan juga bagaimana gereja membantu kaum dalam tanda petik melek teknologi dan informasi. Kalau Pak menyinggung terkait dengan di desa daerah-daerah terpencil, kemudian yang datang dengan teknologi sehingga dapat juga masuk dalam ruang-ruang terpencil tersebut. Tetapi bagaimana langkah gereja untuk mengupayakan nilai advokasi dan juga transformasi di era disrupsi digital begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang lain? Terima kasih Pak. Saya share sedikit saja Pak. Yang pertama, gereja ada di dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang terus dinamis, berkembang. Termasuk berkembang di era digitalisasi. Tahun kemarin GPM sudah bicara tentang digitalisasi dalam temanya dan subtemanya. Dan karena itu maka di tengah-tengah era digitalisasi apakah gereja kehilangan fungsinya? Tidak. Justru gereja harus memanfaatkan digitalisasi itu sebagai wahana untuk terus mengembangkan diri, untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan. Saya share sedikit tentang jemaat saya. Digitalisasi di jemaat saya itu awalnya adalah sesuatu yang asing dan baru. Tapi kami memperkenalkannya terus kepada jemaat. Sekarang ini kita sudah punya YouTube jemaat. Ada tim media center jemaat yang terus mengupload berbagai informasi, berbagai aktivitas pelayanan di jemaat. Dan awalnya itu ditolak oleh jemaat, tapi kemudian jemaat lalu beradaptasi dengan kondisi baru dan semuanya memanfaatkan digitalisasi itu dengan baik. Jadi digitalisasi sekarang bagi kami digunakan sebagai media untuk pemberitaan Injil. Dan karena itu maka jemaat juga sudah hidup di tengah-tengah era yang dimana mereka juga harus memacu diri untuk hidup di tengah era digitalisasi dan juga melakukan fungsi-fungsi pemberitaan Injil di era ini. Dan itu dampak positif sebenarnya digitalisasi dalam seluruh perkembangan pekabaran Injil di GPM termasuk di jemaat saya. Itu saya share saja soal pengalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya kebetulan sambil membaca salah satu yang Bapak share, jurnal ini yang tentang digital eklesiologi. Dan di sini meng-highlight tentang main topiknya sebenarnya berdasarkan apa yang terjadi selama pandemi kemarin Pak, COVID-19 itu. Saya merasa ini mungkin terjadi di banyak gereja juga gitu, tapi saya fokus coba ke gereja saya saja. Dan gereja saya juga kan termasuk ya seperti gereja-gereja lain juga menyediakan ya online lah, secara online gitu kayak ibadah online, kasih persembahan juga bisa transfer segala macam karena kebutuhan pada saat pandemi gitu. Nah tapi sekarang tantangannya adalah setelah situasi sudah kembali normal, setelah pandemi sudah mereda begitu Pak, tantangannya adalah jadinya ada sebagian orang itu yang memilih, entah memilih secara sengaja, tapi akhirnya nggak pernah datang lagi gitu loh ke ibadah gitu, secara fisik gitu. Nah memang kalau misalnya ditanya alasannya,
Ada sih, ya ada sebagian yang memang mungkin karena lagi sakit misalnya, kalau itu kan masih bisa dimengerti gitu. Tapi memang saya juga pernah mendengar atau pernah berbicara dengan beberapa orang yang mulai memunculkan alasan-alasan yang sebenarnya tanda kutip ya kok alasan-alasan itu nggak pernah keluar pra COVID gitu. Contoh misalnya kayak kenapa nggak datang ibadah? Oh iya karena hujan gitu misalnya gitu kan, atau karena iya apa kalau pagi gini hujan jalanannya macet gitu. Padahal pada saat zaman-zaman sebelum COVID tuh ya daerah itu juga sering macet saya tahu gitu kan. Tapi datang juga gitu kan. Tapi nah maksudnya lalu saya discuss juga gitu dengan beberapa orang itu sampai ada yang sempat ngomong itu untuk ambil tindakan ekstrim. Apakah sebaiknya live streamingnya tuh udah untuk gereja saya tuh ditutup aja gitu mas. Jadi benar-benar hanya ada ibadah yang onsite gitu. Nah yang mau saya itu mungkin pernyataan saya, tapi yang mau saya coba bawa di sini adalah bagaimana sikap kita atau sikap gereja dalam menghadapi hal ini gitu. Karena kadang kalau misalnya kita tanya orang kan ujung-ujungnya pasti jawabannya lebih kayak ya pada akhirnya memang ya udah itu pilihan jemaatnya atau itu adalah pilihan hidup manusianya, kita tidak bisa apa-apa di situ. Nah maksud saya apakah benar kita sama sekali nggak bisa melakukan sebagai gereja tuh nggak bisa melakukan apa-apa gitu untuk hal ini gitu. Karena ya saya cuma takut nanti kemungkinannya malah jadi makin banyak orangnya akhirnya memilih untuk nggak datang ke gereja secara fisik gitu. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sorry Pak, saya melihat Jangan, kesaksian dari... Nggak usah bilang sorry. Oke, siap. Karena ada 2 kali nih. Dari Ibu Pendeta dan Kak Semi muncul dalam pikiran saya, Pak, ini COVID udah selesai kan? Rasa-rasanya digital teologi, digital eklesiologi itu kesannya hanya setelah COVID, pra-COVID. Padahal kalau bicara digital, bicara teknologi, sebelum COVID pun udah menggunakan teknologi. Nah, jatuhnya kita ini sebenarnya jadi kayak FOMO. Gereja lain bikin YouTube, gereja kami harus juga bikin YouTube. Pendeta-pendeta ini khotbah lewat TikTok, aku juga harus bikin di TikTok nih. Karena kemarin waktu pandemi COVID, kayaknya engagementnya tinggi nih kalau pakai YouTube. Seperti pertanyaan saya kemarin terkait AdSense juga. Nah, jadi menurut Bapak ini gimana? Toh COVID udah selesai. Ruang lingkup mana lagi yang sebenarnya gereja itu butuh berdigital teologi? Karena sejauh ini kan kebutuhan kita berdigital teologi karena kita dibatasi oleh COVID. Nggak boleh berpapasan, nggak boleh hidup berdampingan dan sebagainya, jadi harus secara online. Makanya kita secara tidak langsung terpaksa berdigital teologi. Walaupun sebelum-sebelumnya kita sudah berdigital teologi. Nah ini kalau melihat 2 kesaksian dari hamba-hamba Tuhan ini di gereja, COVID udah selesai Pak, kita menghadapi realitas baru. Ruang lingkup apa lagi sih kira-kira yang memang gereja itu benar-benar harus berdigital teologi? Terima kasih Pak. Good question. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Menarik ya apa yang menjadi diskusi kita saat ini. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru bagi saya secara pribadi. Sehingga saya perlu mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif sebelum saya merespon. Karena saya punya pemahaman bahwa pengetahuan itu menentukan bagaimana respon kita terhadap sebuah fenomena. Kalau misalnya dunia digital ini kita lihat sebagai fenomena. Yang ingin saya tanyakan untuk mencoba setidaknya memenuhi apa yang menjadi harapan dan apa yang ingin saya cari adalah kalau tadi Bapak berbicara tentang kapitalisme yang melatar belakangi sebuah fenomena yang itu kelihatan, saya bertanya begini, kira-kira apa ideologi yang melatar belakangi narasi atau wacana digitalisasi? Mungkin Bapak memiliki pengalaman yang lebih luas. Apakah yang tadi disebutkan adanya stratifikasi digital ini memiliki kemiripan dengan pola segregasi yang dilakukan oleh kolonial. Ketika pada waktu itu juga berusaha untuk melakukan kolonialisasi di Indonesia. Kalau misalnya memiliki kesamaan, apakah bisa dikatakan ideologi yang melatar belakangi digitalisasi ini adalah sebenarnya wajah baru dari kolonial atau neokolonial? Ini saya butuhkan jawabannya, Pak, karena memang wacana-wacana seperti ini harus kita lihat secara kritis. Makanya saya di awal tadi mengatakan pengetahuan yang cukup itu, pengetahuan seseorang itu yang akan menentukan bagaimana respon. Kalau contohnya Muhammadiyah, itu dikatakan sudah memiliki cyber university, mungkin mereka memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif atau yang lebih luas daripada kita terlebih dahulu. Sehingga gereja akhirnya terkesan lambat. Selain memang ada beberapa faktor, masalah sistem organisasi. Muhammadiyah
itu tersentral. Berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan teman-teman NU misalnya. Kita sebagai sebuah gereja itu pun juga memiliki sistem yang berbeda. Gereja presbiterial mungkin akan melihat fenomena ini lebih cepat, Pak. Tapi yang sistemnya sinodal, wah pasti akan perang dulu. Sehingga kesannya lambat dalam merespon. Tetapi terlepas dari itu saya ingin mendapatkan informasi ideologi apa sebenarnya yang melatar belakangi wacana ini. Di tengah ideologi-ideologi besar, entah kapitalisme, entah komunisme dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Oke, ada dua. Ya, saya minta ditanggapi. Ada dua hal yang tadi disampaikan oleh dua teman kalian. Saya minta ini direspons. Yaitu yang pertama, apalagi dari digitalisasi ini yang harus direspons oleh gereja. Pandemik sudah selesai, ya. Kita kembali mungkin saja dalam bahasa yang dulu pernah kita dengar ya, new normal. Apakah ini normal baru gitu ya? Kalau normal baru di manakah digitalisasi tersebut? Apa kita nggak perlu lagi menggunakan perangkat-perangkat digital ini? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua adalah terkait dengan something behind di perubahan ya, di dalam perubahan, di balik perubahan sosial yang terjadi pada saat ini ya. Jadi ini bukan sekedar perubahan teknologi, tapi ini perubahan sosial. Karena itu kita bicara soal digital culture. Ya. Oke, saya akan memberikan respons, tapi saya minta supaya dua pertanyaan dari sahabat kalian ini ditanggapi. Ditanggapi dulu ya, supaya kita melihat kemanakah arah percakapan kita mengerucut nanti ke situ. Ya, silakan. Makasih Pak. Mungkin tanggapannya agak masih mendadak ya, tapi menurut saya apa yang pernah dikatakan oleh Henry Dulles melalui konsepnya tentang ecclesiology from below, kira ini yang menarik sebab kita tidak bisa lagi menyangkali perkembangan dunia hari ini, ya pasca COVID, ya. Dan karena itu, menurut saya gereja harus hadir dan merespon realitas pelayanannya di tengah era digitalisasi. DGPM misalnya teman-teman, bagi saya Gereja Besar Maluku dan juga gereja-gereja lain, gereja teman-teman, kini tengah merespon ya, sebagai bentuk dari daya kritisnya dengan menggunakan dengan daya kritisnya merespon kebutuhan pelayanan di jemaatnya dengan menggunakan platform digital untuk kepentingan pelayanannya yang efektif dan efisien. Ya, DGPM sendiri kita sementara menggunakan manajemen sistem informasi terpadu, IMSIP, budgeting, e-Renstra, dan juga nanti dikembangkan e-pastoral dan sebagainya. Saya kira ini hadir bukan karena pandemi itu, tetapi ini lahir karena yang tadi, ecclesiology from below. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita respon dulu ya dua pertanyaan itu ya. Pak Esrom sudah memberikan tanggapan, silakan yang lain. Saya buka dulu kesempatan, kita mengeksplorasi supaya kita melihat arah dari percakapan kita, korelasi antara eklesiologi dengan masyarakat. Lalu kemudian membentuk apa yang disebut sebagai eklesiologi digital. Silakan. Pak, terima kasih. Di sini saya ingin menanggapi dengan beberapa hal. Yang pertama, menurut saya, dalam persoalan yang tadi disampaikan, terlebih khusus soal pertanyaan yang tadi diberikan soal mau kemana lagi, saya merasa ini menciptakan satu dikotomi jika kita mengikuti apa yang disampaikan kemarin soal digitalisasi atau digital sudah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Ini seperti membangun satu dikotomi bahwa kemana lagi, sedangkan justru eklesiologi gereja menurut saya tidak hanya melihat soal hal-hal apa yang dilakukan dalam digital, tetapi bagaimana juga kita melihat soal persoalan-persoalan yang terjadi, yang tadi juga dijelaskan bahwa ada persoalan-persoalan ketertinggalan pembangunan, soal aksesibilitas dan lain sebagainya. Secara khusus di dalam konteks Gereja Protestan Maluku juga yang tadi sudah disebutkan sebagai gereja laut pulau, ada beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sangat tertinggal dalam soal pembangunan akses itu. Nah, bagaimana bahwa eklesiologi digital tidak hanya melihat soal apa yang kita harus lakukan soal teknologi digital dan platform-platform, tapi bagaimana juga melihat gereja yang berkutat dalam menyuarakan
bagaimana pembangunan itu dilakukan, maksudnya dalam perkembangannya, karena untuk menolak digital sendiri ini kan adalah satu-satu pengaruh global yang justru mempengaruhi kehidupan. Di sekarang juga di dunia-dunia pendidikan, bayangkan jika gereja tidak juga melihat soal persoalan yang terjadi dalam dunia-dunia seperti pendidikan yang banyak menggunakan soal digital juga sudah masuk di dalam pembelajaran dan sebagainya, dan hal-hal ini harus perlu dilihat juga di dalam soal persoalan yang terjadi terlebih khususnya soal pembangunan akses dan lain sebagainya. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Ya, mengenai gereja, bagaimana menjadi counter culture ya di tengah era digital ini menjadi suatu hal yang menarik. Jadi bukan berarti menurut saya kalau gereja menjadi atau melakukan sebuah counter culture bukan berarti harus menghindari digital. Justru menurut saya sekali lagi digital ini kan mau nggak mau ini hanya soal waktu. Kalau kita melihat ada daerah-daerah yang belum tersentuh oleh jaringan, ya sama kalau dulu kita konversi dari kompor minyak ke kompor gas, itu kan hanya bicara soal waktu seperti itu. Nah, sehingga gereja perlu melihat jauh ke depan gitu ya. Bagaimana counter culture ini bukan soal harus menghindari digital, tetapi justru gereja harus ada di dalam culture itu untuk menghasilkan sebuah counter. Misalnya contoh kalau kita melihat hari ini kalau gereja nggak masuk di dalam era digital, maka yang mengisi konten-konten bagaimana mereka menggunakan digital, akhirnya kita nggak bisa melakukan sesuatu gitu di dalam culture yang mau nggak mau itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan bermasyarakat ke depan. Nah, lalu apa peran gereja atau mungkin wilayah apa yang gereja bisa lakukan setelah pasca COVID ini? Nah, saya pikir begini, justru harusnya gereja melihat COVID kemarin di mana kita lockdown itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa mengenal gitu ya. Karena saya melihat gereja seringkali ada di dalam zona nyaman. Nah, nanti kalau melihat yang lain maju, kita seringkali berburuk sangka gitu ya. Jadi kemarin waktu masa COVID itu harusnya membangun kesadaran kita pentingnya digitalisasi seperti itu. Sehingga ke depan lalu apa setelah pasca pandemi, kalau melihat digital hanya untuk ibadah online seperti itu ya, kita masuk di taraf itu tadi ya, hanya penggunaan saja user. Saya pikir saya setuju dengan Pak Steve bahwa gereja perlu masuk ke dalam tataran manfaat tadi ya, memanfaatkan ke depan seperti apa. Karena sekali lagi perlu melihat jauh ke depan. Kalau hanya melihat hari ini, saya pikir ya mungkin nggak banyak yang bisa kita lakukan. Kita kembali konvensional aja lah. Karena kembali ke zona nyaman tadi ya. Tetapi kita perlu melihat jauh ke depan untuk melihat bahwa ke depan ini digital menjadi sesuatu bagian dalam masyarakat. Kita melihat generasi kita selanjutnya. Kita perlu gereja mempersiapkan. Kalau gereja nggak punya wawasan tentang digital, kalau dulu namanya IQ, EQ kita perlukan itu. Sekarang ada yang baru namanya DQ, Digital Quotient. Saya pikir gereja juga perlu memiliki hal itu sehingga sekali lagi peran gereja di tengah masyarakat itu benar-benar gereja bukan hanya ngomongin ya benar teologi itu penting gitu ya. Tapi saya setuju tadi, apa dampak gereja, apa misi gereja di tengah masyarakat, maka gereja perlu punya wawasan. Gereja perlu punya yang namanya DQ tadi supaya ketika jemaat ke depan mungkin hari ini pergumulannya soal yang konvensional. Tapi anak-anak kita ke depan, generasi berikutnya mungkin mereka akan membicarakan hal-hal digital. Bagaimana peran gereja memperlengkapi generasi berikutnya ketika mereka di era digital. Saya pikir di sini harus mulai terbangun. Gereja harus mulai punya digital quotient yang kuat sehingga ketika bagaimana punya teologi digital yang kuat sehingga benar-benar ketika melihat oh ini sesuatu yang sesat. Karena sekali lagi sesuatu yang baru biasanya terjadi sebuah polemik di situ, itu pasti. Nah, kemampuan kita untuk bisa melihat, saya setuju tadi siapa ya, Kak Julius ya. Jadi digital quotient itu menolong kita untuk bisa membuka diri pada literasi digital untuk perbaikan yang berkelanjutan itu. Kalau kita nggak punya digital quotient yang kuat, maka yang terjadi adalah kita melihat ini nggak penting, atau mungkin kita melihat ini sesuatu yang nggak relevan dengan teologi seperti itu. Nah saya pikir sekali lagi ini menjadi kesempatan gitu ya. Kalau kita hanya melihat hari ini atau mungkin 1-2 tahun ke depan, ya kita nggak akan melihat ini sebagai sebuah peluang dan kesempatan untuk kita mau memperlengkapi diri kita ke depan. Tapi kalau kita melihat jauh ke depan, kita coba bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak kita, adik-adik kita. Mungkin ke depan mereka
relate dengan konten-konten yang lewat online seperti itu. Hari ini oke, masih kita konvensional, masih ada generasi X, ada generasi Y. Tapi beberapa tahun ke depan kalau kita nggak siapkan diri, betul-betul membiasakan diri atau mempergunakan ini sebagai kesempatan, manfaat sosial, nanti begitu situasi berubah kita kalang kabut lagi gitu ya. Makanya kemarin waktu COVID kan gereja-gereja yang sudah maju duluan mereka sudah biasa dengan online seperti itu. Tapi gereja-gereja yang tertutup dengan perkembangan digital, mereka mengalami kondisi yang cukup parah gitu. Tetapi mereka yang sudah siap, mereka bisa melewati itu. Nah semoga ini menjadi diskusi semacam ini sebenarnya untuk membuka wawasan kita jauh ke depan. Bukan hanya melihat hari ini atau 1-2 tahun, tapi coba untuk kita bisa memikirkan generasi selanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, lanjut saja, lanjut. Oke, sedikit saya mungkin merespon di ideologi ya yang Kak Julius sampaikan. Kebetulan kita satu rumah jadi agak banyak diskusi singkat gitu Pak. Mungkin bagi saya jawaban saya tadi malam. Ya. Ini perdebatan tadi malam dilanjutkan. Enggak, Pak. Ini berbicara mengenai ideologi atau what is behind. Saya mungkin mengutipnya dengan bahasa sehari-hari yang lebih gampang, motivasi kali Pak ya. Mungkin jawaban saya ini sifatnya aware atau warning bagi kita, hamba-hamba Tuhan yang menggunakan teologi ini. Tadi Bapak sebutkan ideologi berbagai hal, tapi aware bagi kita semua, warning jangan sampai konsumerisme, kapitalisme, hedonisme, politik, transaksional, bisnis menjadi what is behind, makanya kita berdigital teologi. Kecelakaan bagi kita kalau motivasi kita udah di sini Pak, menurut saya. Itu aja Pak, nanggapi yang Kak Julius. Kita satu rumah tapi nggak ikut diskusi. Saya semalam jalan-jalan. Topik diskusi tadi malam ini. Iya, tapi saya nggak ikut kemarin. Saya setuju sama Bung Hans. Asik. Iya, satu rumah. Jadi kalau saya lihat ya, sebenarnya untuk kita berdigital teologi, sebenarnya COVID itu cuma sebagai katalisator aja. Berdigital teologi itu udah lama muncul, udah lama. Dan di STFT Jakarta itu juga sudah ada mata kuliah digital teologi. Dosen pengampunya ada di situ. Ya, sebelum COVID. Sangat disayangkan ya, waktu itu saya berharapnya jangan terlalu booming dulu. Ternyata COVID, jadi booming. Jadi memang pada dasarnya kedepannya tuh akan masih banyak kok. Kalau tadi ditanya sama Febri, ya sama Febri terkait apalagi kedepannya akan kita lakukan tentang digital teologi, ya kan? Masih banyak kok tentang robot, ya kan? Tentang AI dan sebagainya. Jadi itu masih banyak ruang-ruang yang harus kita pikirkan. Belum lagi masalah-masalah dari Gen Alpha, Gen Z. Gen Z mah udah dewasa lah ya. Gen Alpha itu anak-anak saya sebagai guru ya. Ada muncul kayak online online disinhibition effect ya, di mana sikap perilakunya beda antara di medsos sama di aslinya. Ya kan? Belum lagi fenomena second account-nya punya close friend atau third account-nya punya close friend. Jadi banyak fenomena di ruang digital ya, yang mana kita bisa menjadikan itu sebagai lokus untuk berteologi. Begitu. Tujuannya apa, motivasinya? Sederhana sebenarnya kalau menurut saya. Kita sudah punya pengakuan iman bersama melalui dokumen-dokumen PGI ataupun dokumen-dokumen WCC, di mana kita sebagai umat Kristen hakikatnya perlu menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dihadirkan di mana? Tidak hanya di ruang fisik, tapi juga melalui di medsos. Itu menurut saya bisa jadi counter culture ya, dari konten-konten negatif yang ada di medsos. Menghadirkan kerajaan Allah itu. Kalau menurut saya sih begitu. Terima kasih. Share. Terima kasih. Mendo dimunculkan, Mendo. Oke. Yuk kita bikin lagu sama-sama ya. Tolong masukin kata kunci di summer school ini. Silakan. Ada usulan? Hujan. Masukin. Tulis hujan. Apa lagi? Tetap semangat. Hujan, koma. Tetap semangat. Apa lagi? Koma. Semangat. Antara aku dan dia. Apalagi? Teman baru, koma. Teman baru, bukan abru. Teman baru. Koma. Apalagi? Interaksi.
koma, interaksi, apa lagi? Kebersamaan. Interaksi, bukan interaksi. Interaksi, koma, tadi apa? Kebersamaan. Kebersamaan, koma, makan, koma, apa? Ambon Manise. Hush. Teologi digital. E-nya satu aja. Ambon Manise, Ambon Manise satu aja E-nya. Kok Manise, ya, koma, teologi digital. Ada pergolakan lagi. Koma, pergolakan. Oke, cukup ya? Kita lihat. Yuk, Fit. Karena ada nasi kuning error dia. Wih, judulnya antara aku dan dia. Keren coy. Iya. Oke. Kita klik dan play. Ya, ini ya. Hasil kerja kita bersama di Summer School ya. Untuk Eklesioki Digital, nanti diajarkan di sekolah minggu ya. Oke, kasih naik dulu, kita lihat, kita baca dulu syair yang dibuat bersama-sama secara kolaboratif oleh mahasiswa pasca Persetia. Ya, langit mendung, hujan turun, langkah kecil tetap maju. Meski basah tetap semangat, hidup terus kita tempuh. Di antara aku dan dia, cerita lama terulang. Teman baru datang menyapa, semua jadi lebih hidup. Kebersamaan kita indah, makan bersama tawa lepas. Kenangan manis di Ambon selalu terukir dalam hati. Teologi digital bicara tentang iman dan harapan. Interaksi lewat layar, tapi hati tetap dekat. Gila, coy. Dalam pergolakan batin kita tetap bersama, tak peduli apa yang datang. Cinta selalu menang. Kebersamaan kita indah, makan bersama tawa lepas. Kenangan manis di Ambon selalu terukir dalam hati. Sudah bisa dimainkan? Oke, sambil kita menunggu, nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang menarik dari pertanyaan atau pernyataan teman-teman tadi ya. Yang saya tangkap, misalnya gereja harus, gereja begini, gereja begitu. Walaupun pertanyaan dalam hati saya, siapa yang Anda maksud sebagai gereja? Gitu kan? Gereja mesti begini, gereja mesti begitu, gereja begini. Maka pertanyaan besarnya kan siapa atau apa yang kita maksud dengan gereja dalam pernyataan kita. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting nanti dalam penulisan artikel. Ketika kita menggunakan istilah atau terminologi tertentu, maka kita harus yakin bahwa yang kita maksudkan itu sudah terdefinisikan dulu secara operasional di bagian awal, sehingga ketika orang membaca artikel kita, mereka paham bahwa yang kita maksud dengan istilah-istilah tertentu itu adalah seperti itu. Ya. Sehingga kita tidak kemudian mengatakan, apakah yang Anda maksud gereja itu sinodenya? Apakah yang Anda maksud gereja adalah jemaatnya? Ya, sebab kalau dalam pengertian yang sangat lebih substantif adalah ya gereja itu berporos kepada keluarga, misalnya, ya kan? Nah, di dalam keluarga itu kan ada banyak anggota. Nah, setiap anggota kan adalah manusia-manusia yang menjalankan aktivitas dan kehidupan mereka secara mandiri, tapi kemudian pada saat yang sama, di dalam keluarga itu mereka saling terkoneksi satu dengan yang lain dan memberikan pengaruh. Maka ketika kita bicara tentang gereja dan perubahan, dia harus dimulai juga pada seberapa jauh perubahan-perubahan itu mengubah interaksi dan relasi di dalam keluarga-keluarga Kristen di dalam jemaat yang dilayani atau yang kita layani. Ya, jadi karena itu, maka poros pemahaman kita akan mengarah bukan kepada organisasinya semata-mata, tetapi kepada poros unit sosial di mana jemaat atau gereja itu dia berkembang, ya, baik secara demografis, ya, maupun juga secara kualitatif yang bisa diperlihatkan daripada misalnya pada perkembangan pendidikan seperti yang tadi sudah disinggung, ya, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kemudian tawaran-tawaran untuk masuk dalam pekerjaan-pekerjaan di era digital ini, di mana minat-minat misalnya generasi generasi Gen Z atau generasi Alpha berubah orientasinya. Ya, mereka tidak lagi berorientasi kepada pekerjaan-pekerjaan di mana mereka dibatasi secara waktu maupun juga pekerjaan-pekerjaan, tapi mereka mau melakukan pekerjaan di mana mereka bebas berekspresi dan kapanpun mereka mau libur, mereka bisa pergi, gitu ya, tanpa merasa takut
mendapatkan sanksi dari lembaganya, dari tempat kerjanya, gitu ya. Maka pekerjaan tadi tadi menggunakan istilah liquid, ya. Peter Ward memang menggunakan istilah liquid church, ya. Tapi walaupun istilah itu juga harus kita lihat apakah kita mengarah kepada liquid church pasca COVID, ataukah kita justru kembali kepada satu pendekatan konvensional yang mengatakan bahwa ya oke lah, live streaming itu menjadi alternatif, tapi kita kembali back to the basic bahwa gereja itu ya adalah perjumpaan secara fisik, tatap muka di gedung yang kelihatan fisiknya dan berinteraksi kembali sebagai satu komunalitas. Ya, apakah seperti itu ataukah ada perkembangan-perkembangan lain yang bisa kita lihat? Tetapi dari situ teman-teman sekalian, kita tidak bicara secara kronologis tentang ini adalah post atau pasca atau pra COVID, tetapi kita bicara tentang satu kontinuitas yang memang mengalami disrupsi. Ya, kita dengarkan lagu ciptaan kita ya. Ya, oke. Langit mendung, hujan turun, langkah kecil tetap maju, meski basah tetap semangat, hidup terus kita tempuh, di antara aku dan dia, cerita lama terulang. Teman baru datang menyapa, semua jadi lebih hidup. Kebersamaan kita indah, makan bersama tawa lepas, kenangan manis di Ambon selalu terukir dalam hati. Teologi digital bicara tentang iman dan harapan, interaksi lewat layar, tapi hati tetap dekat. Dalam pergolakan batin kita tetap bersama, tak peduli apa yang datang, cinta selalu menang. Kebersamaan kita indah, makan bersama tawa lepas, kenangan manis di Ambon selalu terukir dalam hati. Dalam pergolakan batin kita tetap bersama, tak peduli apa yang datang, cinta selalu menang. Kebersamaan kita indah, makan bersama tawa lepas, kenangan manis di Ambon selalu terukir dalam hati. Oke, ya. Maka rekomendasi dari Summer School ini ya Muger ditutup. Silakan. Terima kasih Pak. Kemarin saya sempat tanyakan tentang fenomena ini begitu Pak. Saya suka tulis lagu dan itu kan beberapa lagu laku gitu Pak. Nah tapi AI ini, Suno ini membuat saya merasa terancam begitu. Itu yang saya tanyakan kemarin ke Pak Leo, ini sebenarnya peluang atau ancaman, ini peluang atau tantangan. Kemudian beliau justru membuat saya semakin berpikir, bukan memberikan jawaban, tapi memberikan stimulus untuk membuat saya semakin dilema dan nggak bisa tidur, kira-kira begitu. Tapi melalui percakapan ini saya memperhatikan dengan baik dan saya mulai menyadari bahwa dunia ini tidak akan dikuasai oleh AI, tapi dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang yang menguasai AI. Kemarin ada
ada ungkapan yang membagongkan dari Dr. Leo, dia bilang kayak gini, Tuhan melihat perkembangan manusia, Tuhan takut dengan manusia yang ia ciptakan, sama seperti manusia takut akan AI yang mereka ciptakan. Ini seperti pernyataan yang mengerikan sekali, tapi ini membuat saya berpikir bahwa ini sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai ketakutan kita, tapi ini harus kita jadikan sebagai instrumen yang dapat membantu pelayanan kita. Nah, tapi tetap harus ada beberapa hal yang kita bakukan. Kita di sini ya mungkin gereja, bersetia mungkin punya kapasitas untuk membakukan begitu. Mana hal-hal yang dapat digantikan oleh AI dan mana hal-hal yang tidak dapat digantikan oleh AI. Mana hal-hal yang dapat kita lakukan di digital, mana hal-hal yang tidak bisa begitu. Sama seperti yang pernah saya lihat baptisan dilakukan secara online, Pak. Pendeta ada di Amerika, karena dia mau pendeta ini yang baptisin dia, jadi dia di Jakarta masuk ke bak mandi, pendeta berdoa, dia masuk sendiri, baru dia keluar sendiri. Pernikahan juga terjadi di VR. Mereka beli lahan di sana, kemudian mereka bangun gereja di sana. Bapak mungkin tahu itu beberapa gereja di Jakarta sudah pakai itu. Tapi saya melihat yang mereka lakukan itu, bukan saya menghakimi, tapi sepertinya hanya sebatas entertain saja. Untuk menunjukkan bahwa gereja kami paling modern, bukan sebagai lahan untuk memberitakan Injil, bukan sebagai panggung untuk menyampaikan Injil, tapi menjadi panggung untuk berteateria di sana. Nah, mungkin ini pemikiran yang bisa saya sampaikan. Baik, Memberkati. terima kasih. Silakan. Kita masih punya waktu sampai nanti saya ditegur oleh Ibu Desi baru saya bilang kita stop. Ya, silakan. Iya Pak Steve, mungkin saya sedikit menanggapi bahwa simulasi yang Pak Steve buat ini barusan saja, sesungguhnya itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bung Febri gitu ya, bahwa gereja juga tidak, penggunaan digital teologi itu juga tidak hanya sebatas gereja, tetapi dalam hal-hal yang sekuler lainnya gitu, tetapi masih berkolerasi dengan hal yang bersifat bernuansa gereja, mungkin pembuatan lagu-lagu rohani, lagu-lagu anak yang terbaru dan sebagainya. Tapi begini, dengan adanya kecanggihan digital seperti ini, yang menjadi permasalahan adalah tentang nilai etis kemanusiaan itu. Artinya bahwa memang di satu sisi dia menguntungkan, dia membantu, tapi pada akhirnya dia justru merusak nilai dari adab manusia itu. Manusia tidak lagi menjadi human being, tetapi manusia menjadi human machine, di mana kalau tadi bilang agak sedikit bertolak belakang ya, dalam pengertian bahwa kita yang diperalat, kita yang dikontrol oleh mesin itu. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, apa yang teman-teman sudah percakapkan ini membawa kita naik masuk ke level percakapan kita, diskursus kita, yaitu bahwa kita tidak sedang membicarakan teknologi secara instrumentalis, tapi kita sedang berbicara teknologi sebagai pembentuk kebudayaan. Maka disitulah proses berteologi dan bergereja kita menjadi penting, signifikan. Sebab kita sedang berada dalam proses konstruksi kebudayaan kontemporer. Dan itu sudah dilakukan oleh gereja pada fase-fase sejarah yang panjang. Gereja beradaptasi, gereja melakukan transformasi, gereja menyesuaikan diri, gereja berbenturan. Gereja terbentuk dalam konflik-konflik ideologis, teologis, macam-macam. Tetapi justru dengan cara itulah, kalau tadi menggunakan, saya merasa terancam. Mungkin disitulah titik di mana kemudian kita memikirkan sebuah transformasi. Ketika ada keterancaman, maka kemudian kadang-kadang kreativitas kita muncul dan kemudian kita mampu untuk membuat strategi, skenario untuk melakukan pertahanan. Atau kalau tidak pertahanan, kita melakukan penyesuaian secara sangat kritis. Dan itulah yang membuat teologi selalu kontekstual. Sebab kita memikirkannya terus-menerus. Kita tidak berhenti hanya pada satu titik dan dia menjadi tradisi bahkan fosil. Yang kita paksa-paksakan saja sebagai bentukan dari masa-masa abad-abad yang dulu kita paksa-paksakan. Kemudian kita kehilangan kreativitas kita untuk membaca tanda-tanda zaman yang sementara terjadi dan kita membutuhkan satu kreativitas di dalam merancang bangun
teologi secara kontekstual yang kita pahami, bukan cuma bicara tentang kebudayaan lokal, tapi juga bicara tentang pop culture, kita berbicara tentang budaya digital, ya, digital culture seperti apa yang hendak kita maknai sebab dia mengubah cara pandang kita tentang hidup seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau seorang seniman saja sudah merasa terancam, ya, berarti dia sudah merasa bahwa wah, ini lama-lama pendapatan saya nggak naik-naik ini karena orang sudah pakai AI, hanya dalam hitungan detik kita bikin satu lagu. Dan itu karya kolaboratif, hanya dengan memasukkan kata-kata kunci, dia menjadi satu lagu. Tapi pertanyaan besarnya adalah, sekarang sebelum kita mengakhiri sesi ini, pertanyaan besarnya adalah, pada struktur kesadaran seperti apakah yang mau kita bangun dalam proses berteologi semacam ini? Maka kita akan lihat di slide yang berikut ini. Ya, teman-teman lihat ya, ada perkembangan di otak kita yang Tuhan berikan sebagai anugerah yang terbesar ini ya, anugerah yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita menjadi human being, yang tadi dikatakan oleh Devi. Ya, ini otak kita, dia akan selalu beradaptasi dan dia belajar. Jadi kalau kita bicara tentang artificial intelligence yang beradaptasi, sebenarnya dia meniru cara kerja otak manusia. Maka kita akan bisa melihat pada tahap perkembangan seperti apakah ketika kita masuk di dalam digital culture atau digital theology atau digital eklesiologi, apapun sebutan yang kita pakai dengan label digital itu, sebenarnya mau mengarah kata apakah semua itu membawa kita kepada satu perubahan cara pandang tentang hidup kita, tentang Tuhan kita, tentang gereja kita, tentang iman kita, tentang sesama kita. Itu yang tadi disebut oleh Devi sebagai penilaian-penilaian etis. Sebab hanya manusia yang punya penilaian etis. Maka itulah yang harus kita gumuli di dalam proses-proses membangun perspektif kita tentang jadi seorang Kristen di tengah-tengah era digital ini. Mari kita lihat dua ragam atau dua corak perkembangan otak kita atau cara pandang kita. Yang satu disebut sebagai fixed mindset, yang sebelahnya yang berwarna-warni ini disebut sebagai growth mindset. Ya, fixed mindset. Yang pertama, avoid challenges, menghindari tantangan. Yang kedua, refuse to receive criticism or feedback, menolak kritik, anggap diri benar, truth claim, merasa diri paling benar. Dan kita sudah melakukan dekonstruksi itu dengan melakukan diskusi ini. Bahwa tidak ada truth claim di antara kita. Kita hanya mau mengatakan bahwa ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang belum kita gali, yang belum kita singkapkan bersama di dalam sebuah percakapan teologis yang egaliter semacam ini. Yang kedua, fokus on proving yourself. Ini cuma pikir diri sendiri aja. Nggak mau pikir orang lain. Padahal Alkitab jelas mengatakan hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi fokus terhadap diri sendiri bukan untuk diri sendiri tetapi untuk bersama-sama dengan sesama. Feel threatened by others' success. Jelus. Gak bisa lihat orang senang. Tapi senang lihat orang susah. Ya. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang fixed mindset. Ya. Lalu berikutnya, can accept failure or mistake. Selalu merasa patah semangat. Selalu merasa bahwa kalau saya tidak sukses di sini, maka dunia ini akan kiamat. Padahal kita tidak melihat ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan untuk kita melakukan perubahan-perubahan dan menentukan arah perubahan kita sendiri. Dibandingkan hanya sekedar terlibat saja atau ditentukan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan karena itu kegagalan dan kekeliruan itu adalah salah satu sikap untuk kita melihat apa yang harus kita lakukan. Shy away from unfamiliar things. Ya. Merasa malu atau merasa terpinggirkan kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia kenal, gitu ya. Kalau dalam istilah Ambon itu ya takisu. Takisu itu artinya, aduh kalau di antara yang begini-begini saya rasa kok nggak mampu ya. Udah biar aja yang itu akan mempengaruhi proses leadership. Sebab kita kemudian terbentuk dalam fixed mindset bahwa kita hanya menjadi follower. Dan hati-hati
ketika kita mengikuti atau follow seseorang di media sosial kita hanya terhitung sebagai secara kuantitatif statistik sebagai follower. Ya, bahkan mungkin kita sedang mencari follower juga. Believe that talent is static. Ya, percaya bahwa ya udahlah, saya gini-gini sajalah. Saya bersyukur dengan keadaan saya gini-gini saja. Padahal ada satu potensi yang sebenarnya belum digali dengan optimal untuk mengenali dirinya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja di sebelahnya ini adalah kebalikan dari apa yang tadi kita lihat di fixed mindset. Growth mindset justru kebalikannya. Nah, sekarang kita berada pada posisi mindset yang mana? Proses berteologi kita, karena kita bicara tentang eklesiologi, proses bergereja kita ada pada titik yang mana? Fixed mindset, ya udah ini gereja saya, ini kepercayaan saya, atau growth mindset. Untuk melihat kalau saya percaya semacam ini, saya yakin semacam ini, bagaimanakah saya mengartikulasikan kepercayaan saya, iman saya dengan cara yang kreatif, dengan cara yang lebih mutakhir dan kontemporer. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang terakhir ya. Nah, saya rasa ini satu fakta yang tidak bisa kita tutupi teman-teman sekalian, bahwa manusia mempunyai multiple intelligence. Ya, ada naturalis, intrapersonal, verbal, musikal, interpersonal, atau kinestetik, logical, visual. Dan karena itulah maka pola pendidikan, karena kita bicara dalam konteks sekolah-sekolah anggota persetia, sekolah-sekolah teologi, maka ini menjadi catatan penting bagi kita, apakah seluruh proses pembelajaran teologi yang kita lakukan secara formal di sekolah-sekolah kita, turut memperhitungkan apa yang disebut dengan multiple intelligence. Tadi ada menyinggung tentang pendidikan. Paradigma pendidikan yang sudah kita tinggalkan adalah paradigma yang melihat bahwa ilmu-ilmu eksakta itu lebih unggul, lebih borjuis dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial. Dan karena itu semua orang tua selalu mendorong kalau bisa masuk IPA. Pokoknya kalau masuk teknik, matematika itu prestisius. Ya. Tapi ketika ditanya mau lanjut kemana? Teologi. Hah? Apa itu teologi? Mau jadi apa? Ya, atau filsafat, mau jadi apa? Jurnalis, atau mau jadi apa? Ya. Kenapa? Karena ada mindset bahwa ilmu-ilmu itulah yang dianggap lebih menjanjikan masa depan. Sementara pada saat yang sama, pandangan itu mendegradasi kemampuan manusia yang multiple intelligence ini. Ya. Tadi ada bisa cipta lagu, berarti musikal. Mungkin ada yang bisa menari, berarti kinestetik. Atau logical, atau visual, suka foto dan macam-macam sehingga ikut Instagram, ya memang karena menampilkan karya-karya fotonya. Seperti itu. Ya, berikut. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan tadi tepat. Apa yang bisa dilakukan kita yang tidak dilakukan oleh AI, Artificial Intelligence? Kalau kita bicara tentang struktur kesadaran dalam digital culture, maka kita sekarang melihat peluang kita, selain tadi apa yang disebut oleh Hans, tentang digital quotient, kita juga akan melihat bahwa ini adalah ruang atau aspek yang bisa diambil alih oleh AI. Sementara EQ ya, dan SQ, emotional quotient dan spiritual quotient ini tidak bisa. Maka pertanyaannya kemudian adalah, jika kemudian kita membuat aplikasi untuk pastoral, misalnya percakapan pastoral, ya, dimensi spiritual quotient-nya di mana? Ketika manusia berhadapan dengan mesin dan mendapatkan jawaban-jawaban dari mesin tersebut atau dari AI tersebut. Maka ruang kita, selain kita beradaptasi dengan peluang ini, tapi kita juga memperkuat. Maka dialektika di dalam tugas kita sebagai orang-orang yang mempelajari eklesiologi dan teologi ada pada ruang-ruang ini. Dialektika antara hal-hal yang bisa diambil oleh AI, seperti yang sudah kita lihat hanya dalam hitungan menit atau detik kita bisa bikin lagu. Kemudian apakah aspek-aspek ini bisa kita perkuat untuk melihat perkembangan proses berteologi ke depan. Berikutnya. Nah,
Saya rasa ini semua sudah kita lihat bagaimana implikasi dari ruang-ruang yang diambil alih oleh artificial intelligence tersebut. Ya, content creation, product innovation, data analysis, personal marketing, software engineering, virtual support, financial forecasting, medical insight, language translation, artistic endeavors. Ini adalah produk teknologi. Maka pada strata yang mana kita berada? Strata akses ICT-nya, strata usernya, penggunanya, ataukah pada strata pemanfaatannya? Jika church offering sudah masuk sebagai salah satu menu di e-wallet Dana, maka bukan tidak mungkin akan ada lagi menu-menu baru yang terintegrasi di dalam e-wallet tersebut, yang terkait dengan proses bergereja kita. Nah, ini produk-produk yang akan memasuki ruang-ruang kehidupan kita. Kita sadari atau tidak sadari, kita tolak, kita terima, dia akan masuk secara perlahan-lahan di dalam pemahaman kita mengenai apa yang disebut dengan budaya digital tersebut dan menentukan kemana ke arah seluruh proses bergereja kita pada saat ini. Ya, baik teman-teman sekalian, saya rasa itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita sudah sampai di titik di mana kita akan makan siang, dan karena itu saya berterima kasih untuk seluruh percakapan yang sudah kita lakukan, dan saya berharap nanti proses berikutnya adalah seluruh percakapan ini kita rekam, kita catat, dan kemudian akan menjadi referensi bagi kita untuk melanjutkannya dalam proses penulisan artikel kita sesuai dengan tujuan yang mau kita lakukan. Baik, terima kasih untuk semua percakapan ini, dan saya kembalikan